Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita membuat soal online menggunakan Microsoft Office 365. Pertama, mari kita buka dulu portal office.com. Kemudian kita akan menggunakan form. Di sini kita klik form. Kemudian selanjutnya kita akan membuat soal baru dengan klik new quiz. Di sini kita tidak akan membahas detail terkait dengan menu-menu yang lain. Kita akan fokus pada bagaimana cara membuat soal online. Untuk awalnya kita akan kasih judul di sini. Misalnya soal PTS IPA kelas 7. Dari sini deskripsinya kita bisa tambahkan ketentuan-ketentuan pengerjaan soal. Misalnya kerjakan soal di bawah ini selama 30 menit. Kemudian yang kedua, tulis data dan kelas. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menambahkan ketentuan-ketentuan yang lain sebagaimana pembuatan soal umumnya. Kemudian saya di sini ada insert image. Bapak Ibu bisa menambahkan logo sekolah atau gambar-gambar yang lain yang terkait dengan pembuatan soal ini. Kemudian saya mulai soal yang pertama. Di sini add new. Saya akan buat soal pilihan ganda di sini. Pilihan ganda, misalnya contohnya siapakah penemu teori gravitasi misalnya. Di sini ada option 1, 2. Saya bisa menambahkan di sini dengan add option. Misalnya di sini saya tulis Newton, kemudian di sini Einstein, kemudian di sini misalnya Galileo, di sini Superman misalnya. Dari 4 pilihan ganda ini tentu ada satu yang benar, yang benar A ini, maka saya kasih tanda di sini sebagai penguncinya, correct answer. Saya klik centangnya. Di sini ada tombol tempat sampah delete, bisa untuk membuang di sini, atau di sini ada display message. Misalnya siswa menjawab ini, maka saya tulis ini jawab message-nya atau pesannya, jawaban kalian benar misalnya. Kalau Einstein ini kan salah untuk teori gravitasi, saya tulis di sini dia Einstein ya. Einstein adalah penemu teori relativitas. Galileo penemu teori matahari pusat tata surya. Sedangkan Superman ini bukan ilmuwan, ini adalah tetangga saya. Ini soal nomor 1 sudah selesai, Bapak Ibu. Kita bisa lihat, seperti ini teknisnya. Soal PTS IPA kelas 7, ini immersial, ini yang kayak tanda buku ini. Immersive reader itu berarti semacam bantuan kepada siswa atau responden yang berkebutuhan khusus, misalnya tidak bisa membaca, maka dengan klik di sini maka akan terdengar suara atau pembacaan teks yang ada di sampingnya.
Nah, ini soalnya sudah jadi. Misalnya saya coba jawabnya ini, submit. Nah, ini jawabannya salah. Penemu teori gravitasi adalah Newton yang dicentang, Einstein adalah ini jawaban tadi yang dipilih oleh saya. Ya, seperti ini poinnya masih 0. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Misalnya jenis soal essay di sini atau teks. Misalnya saya akan menggunakan soal jenis matematika. Di sini tentu ada menggunakan simbol-simbol matematika di sini. Saya tulis matematika. Di sini, misalnya saya tulis 3x ditambah 2y dikurangi 3 kuadrat misalnya sama dengan titik jika x sama dengan 4 dan y sama dengan 2 misalnya. Jadi berapa ini Bapak Ibu? Misalnya 3 kali 4 ditambah 2 kali 2 dikurangi 9. 16 dikurangi 9, jawabannya adalah 7. Oke, saya simpan dulu pertanyaannya. Di sini di bawahnya, di sini ada plus add answer, berarti jawaban yang betul. Misalnya saya tulis jawaban 7 di sini. Oke. Atau mungkin karena soal ini memungkinkan lebih dari satu jawaban, antisipasi misalnya siswa ada yang menjawab dengan jawaban yang berbeda, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini add answer. Misalnya 16 kurangi 9. Oke, dan seterusnya. Ini questionnya saya kasih petunjuk, kerjakan soal di bawah ini dengan teliti. Berapakah hasil dari persamaan di bawah ini? Misalnya betulnya seperti itu. Kemudian saya kasih poin di sini 10. Tadi belum saya kasih poin ya. Saya kasih poin di sini sama-sama 10. Oke, kita lihat hasilnya. Soal nomor 1 poinnya 10. Soal nomor 2 poinnya juga 10. Misalnya selanjutnya, ini biasanya kan di soal itu kan ada biodata yang mengerjakan atau responden. Kalau hanya seperti ini saja, nanti pada bagian respon ini hanya respon ini hanya respon 1, responden 1. Jadi baiknya dikasih kolom nama paling tidak dan kelas untuk mengetahui identitas dari responden ini. Maka saya di sini teks nama. Nah, ini menggunakan matematika saya hilangkan saja. Subtitlenya juga ini ada subtitle, saya buang saja biar lebih ringkas. Di sini saya kasih kolom nama. Nah, di sini untuk nama ini kan wajib ya, karena wajib maka saya klik required ini, artinya ini harus wajib dikerjakan. Sedangkan karena posisinya biasanya kan nama harus di bagian atas. Nah, saya bisa pindahkan ini, kalau kita lanjut ngetik di bawah, saya pindahkan ke atas menjadi nomor 1. Nah, cukup. Kita preview tampilannya, 1 nama, 2 penemu, 3 dan seterusnya. Kemudian temanya saya buat warna kuning, ini sudah ada.
Kemudian di sini share. Di sini ada pilihan only people in my organization can respond. Saya ganti saja untuk siapapun yang memiliki respon link dapat meresponnya. Ini ada link, ada QR code, ada embed, dan ada email. Kemudian get as template itu berarti duplikatnya, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian saya coba ke settingnya. Settingnya anyone with the link can respond. Kemudian kalau misalnya ini bentuknya ujian tertutup misalnya, dan responden atau siswa sudah memiliki domain dengan akun dengan domain yang sama, maka Bapak Ibu bisa menggunakan jenis yang ini, only people in my organization. Di sini nama akan terekam, kemudian bisa disetting satu respon untuk satu orang. Jadi siswa hanya bisa mengerjakannya satu kali. Kemudian di bawahnya ini accept responses berarti sudah bisa diaktifkan. Start date dimulainya kapan, end date berarti berakhir kapan, deadline-nya untuk mengerjakan soal ini. Kemudian shuffle question berarti di sini artinya diacak ya, pertanyaan yang diacak. Pilihannya ada dua, ada all question, ada log question. Nah, kalau di sini ada biodata ini kan biasanya harus di atas ini nama. Kalau nomor 2 dan 3 bisa diacak. Tapi kalau nama itu tidak di awal, maka saya kunci untuk pengacakannya hanya untuk nomor 1 saja. Untuk nomor 2 dan 3 bisa diacak. Custom thank you, ini semacam pesan ketika sudah disubmit oleh responden. Terima kasih sudah mengerjakan. Berdoa semoga nilainya bagus. Kemudian send email bisa digunakan untuk notifikasi pilihannya misalnya. Oke, sudah selesai. Coba kita lihat, kita coba kerjakan. Nama Febri. Kemudian jawabannya di sini. Ini siswa bisa mengerjakan dengan bantuan matematika, hitungan matematika atau simbol-simbol matematika. Saya jawab misalnya 5. Oke. Kemudian penemu teori gravitasi Newton, maka disubmit. Oh, di sini this form not started, ya, belum diaktifkan. Oke. Kita settingnya biasanya di time, waktu ya. Ini kita mulai saja dari pukul 5. Oke. Kita ulang lagi. Review, nama Febri, kemudian Newton, kemudian 6 misalnya, kasih OK, submit. This form allow only one response. Lupa lagi nih di setting. Oke. Semoga tidak ada masalah lagi. Nama Febri, jawabannya Newton, ini 5. Oke, submit. Ya, selesai. Kemudian saya coba untuk lihat responnya di sini. Ini responnya sudah ada 2 orang. Ini ada review answer, ada post score. Kemudian di sini ada Excel, tampilan yang merekam siapa aja yang mengerjakan, waktunya. Saya coba buka saja.
Di sini, nah ini sudah ada, bisa diedit. Ini responden pertama, kedua, dimulai waktunya, kemudian nama, total poinnya, kemudian ini jawaban untuk poin 1 dan jawaban poin 2 seterusnya. Ini sudah ada semuanya. Oke, begitu saja. Mungkin sedikit bisa membantu untuk pembuatan soal online Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa klik subscribe and like di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.